Wa qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Kemarin kita sudah bahas. Pertama, syahadat. Gimana syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini ajaib, Pak. Ketika ini yang memisahkan antara kufur dengan Islam, atau Islam dengan non-Muslim, Islam dengan selain Islam. Hanya diucapkan saja orang tersebut sudah dihukumi orang Islam. Pernah suatu hari sahabat perang sama Nabi, perang. Wah, biasa kan, berkecamuk perang. Satu lawan satu, ada satu lawan dua, dua lawan tiga. Begitulah perang berkecamuk. Sampai-sampai kaum musyrikin waktu itu terpepet. Kaum muslimin sudah mau menang. Ada seorang sahabat yang ngejar, lari itu satu orang musyrikin, dikejar sama sahabat. Sudah kan kalau dulu itu gunung begini ya Pak. Nah, sudah di ujung gunung, mau ke bawah itu jurang begitu, nggak bisa kemana-mana lagi. Kemudian ini udah bawa pedang si sahabat ini, dia pedangnya udah nggak ada. Ya. Sudah begini, pedangnya di dekat leher orang musyrik tersebut. Kemudian ketika mau ditebas, orang musyrik ini cerdas. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tahu kamu ini buat ngelindungin diri. Sebenarnya kamu bohong, katanya. Jangan bunuh aku kan sudah syahadat, katanya. La taqtulni anni qad syahidtu anna Allah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata sahabat ini bingung juga, ini gimana nih? Tapi sahabat ini berkeyakinan, kita aja begitu Pak pasti. Berkeyakinan bahwa dia syahadatnya enggak murni, barusan perang sekarang syahadat karena takut enggak. Akhirnya sahabat ini, ya sudahlah, tebas aja, pasti ini pura-pura, habisin. Ketika sahabat ini terjadi seperti itu, sahabat yang lain lihat, ada sahabat lain yang lihat. Kok sudah syahadat ditebas? Kemudian dilaporkan sama Rasulullah. Ada Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana ini? Hukumnya begini. Ada tadi saya lihat sahabat ya, nebas orang yang dia di akhir hayatnya syahadat. Terus dipanggil. Kenapa? Oh bunuh. Nah, dia syahadat untuk melindungi dirinya. Karena barusan kan kita perang, dia sudah banyak bunuh teman-teman kita itu. Gitu. Kata Nabi, tidak bisa seperti itu. Orang yang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan mulutnya itu dihukumi orang Islam. Enggak boleh. Adapun apa yang ada di hatinya bukan urusanmu. Urusan kita itu yang zahir saja. Apa yang ada di hatinya bukan urusan. Ya, itu saking pengennya Nabi husnudzon dan pengen orang itu masuk surga semuanya. Sampai begitu. Ya. Dan syahadat ini kan sebagian orang ada yang nggak benar gitu. Harus syahadat lagi. Kita ketika masuk firqah tertentu, ketika masuk golongan tertentu, khususnya di kalangan mahasiswa dan yang lainnya, bahkan di kitab itu mungkin ada harus syahadat lagi. Kamu itu Islamnya Islam keturunan, ada yang begitu. Kamu Islam karena bapak mamamu Islam. Kalau kamu mau Islam lagi, harus syahadat lagi, harus baiat lagi, mulai masuk sana. Enggak. Kita walaupun itu orang tua kita Islam, ya alhamdulillah. Justru di sana saya jadi Islam karena orang tua kita Islam. Kalau orang tua kita enggak Islam, enggak mungkin kita bukan Islam. Kemudian ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, setelah kita balik, dari sana mulainya. Ya, walaupun anak kecil, tapi anak kecil itu belum dihukumi dia muslim beneran gitu, karena tanggung jawabnya masih tanggung jawab orang tua. Tapi ketika sudah balik, dia kemudian belajar sama gurunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam dia. Mau sholat, mau enggak, mau zakat, mau enggak, mau puasa, mau enggak, dia Islam. Sudah gitu. Karena ini rukun yang pertama, syahadat. Ya. Rukun yang pertama, syahadat. Makanya paham-paham yang seperti itu harus kita cegah. Paham-paham yang mengatakan,
kamu belum Islam beneran. Biasanya minoritas yang begitu, Pak. Maksudnya terbatas. Ya, kamu belum baiat sama saya. Oh, kamu belum baiat sama imam kita. Ya, ada golongan-golongan seperti itu. Yang hanya hadisnya pun yang diterima hanya hadis dia, hanya hadis dari jalur dia saja. Ada yang begitu. Enggak menerima Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan semuanya enggak terima. Mungkin di lingkungan kita juga ada yang seperti itu. Dan kita berjuang gitu, Pak. Umat supaya bagaimana supaya tidak seperti itu. Dan itu salah. Ketika kita sudah syahadat, itu sudah hukumnya Islam, di KTP-nya sudah berhak Islam dan kita mengatakan dia muslim. Berhak menerima zakat, berhak menerima warisan. Kemarin juga kita sudah bahas syahadat ini lambang dari tauhid kepada Allah. Untuk memperkuat syahadat ini maka diperkuat dengan zikir. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ya, makanya setelah salat itu biasanya minimal 21 la ilaha illallah. Ya kalaupun enggak setiap salat minimal satu salat dari sekian salat. Biasanya kalau enggak maghrib, subuh. Subuh sama maghrib biasanya zikirnya agak lengkap. Kalau nggak ada kajian sebelumnya, dikirnya agak lengkap. Kalau duhur, asar, kalau orang yang lagi kerja biasanya minimalis. Ya. Dan itu nggak apa-apa. Karena Nabi pun nggak zikir dari awal semuanya, enggak. Hanya sebagian-sebagian saja. Tapi karena kita itu terlampau semangat, disatuinlah dari awal sampai akhir, sampai jadi panjang. Bagus nggak? Bagus. Bukannya oh itu nggak ada contohnya. Kita nyatuin semua riwayat supaya kita semuanya dapat. Sahabat sama Nabi ya dijamin surganya, kita kemana-mana. Nah, pakai la ilaha illallah. Kemudian pakai zikir yang lain. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Abdul zikri seperti itu. Kemudian ada lagi subhanallah. Makanya 33 kali ya disunahkan seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Pokoknya semua jenis zikir itu memperkuat syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua yakni Muhammadur Rasulullah, dan ini tidak bisa hanya satu syahadat saja tidak mengakui Nabi Muhammad, itu juga tidak sah syahadat, tidak sah syahadat. Nah, maka memperkuat syahadat yang kedua anna Muhammad Rasulullah dengan sholawat. Kemarin kita sudah bahas. Sholawat itu memperkuat yakin, dan semuanya jenisnya dzikir buat ingat sama Allah dan buat ingat sama Rasulullah. Untuk menghubungkan keduanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zikirnya apa? Baca Quran. Jadi baca Quran itu mengikat keduanya. Kenapa? Quran dari Allah diturunkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran, baca Quran itu termasuk sebaik-baiknya zikir. Mengerti ataupun enggak mengerti, Quran itu kasih pahala. Kenapa? Karena kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan syahadat ini perlambangan apa? Perlambangan ibadah. Syarat ibadah ada berapa, Pak? Ada dua. Satu, melambangkan asyhadu an la ilaha illallah, harus ikhlas karena Allah saja. Kalau dia nggak ketemu, ditolak amalnya, syarat amalnya nggak lengkap. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi syarat diterimanya amal itu dua. Satu, ikhlas. Dua, sesuai dengan apa? Dengan tuntunan Nabi. Bapak ijtihad sholat sendiri, kemudian ditambah rakaatnya saking pinternya, itu nggak sesuai, maka ditolak karena nggak sesuai. Ya. Jadi syahadat itu masya Allah. Dan syahadat ini pakai redaksinya pakai asyhadu, bersaksi. Kalau bersaksi seolah-olah kita melihat. Ya. Kan orang jadi saksi ke pengadilan adalah orang yang lihat kan kejadian seperti ini. Ada lagi saksi ahli yang tahu banget tentang hal tersebut, itu namanya saksi ahli. Ya. Kita belajar walaupun tidak lihat Allah, seakan-akan lihat Allah. Nanti ada di bab ihsan di sini ada hadisnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa idza takun fatarahu fa innahu yarak. Nah, itu syahadat seperti itu. Bagaimana supaya kita benar-benar bermusyahadah, bersaksi bahwa Allah itu ada? Bapak sudah, saya kira setiap kita Pak pernah ngalamin keajaiban dalam hidup itu. Kemarin kalau saya dulu itu pernah ada yang bayarin hutang, sudah saya ceritakan. Pasti Bapak kita pasti pernah ada keajaiban sampai kita mengatakan Masya Allah, Subhanallah.
Nah, itu udah benar-benar saksinya. Kelihatan Allah itu kayak ada beneran. Dengan apa caranya? Rukun Islam yang kedua, sholat. Sholat itu saking pentingnya. As-sholatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamuddin. Sholat itu tiang agama. Kalau agama itu ibarat musola begini, kalau nggak ada tiangnya nggak berdiri musola. Kalau di kan itu sholat itu tiangnya, syahadat itu pondasi, syahadat itu pondasi. Ini sholat itu tiangnya, zakat itu dindingnya, saum juga seperti itu. Jadi sholat ini imaduddin. Enggak zakat, enggak haji, enggak puasa itu masih bisa ya. Tapi kalau sholat ini masya Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama kali dihisab, pertama kali di mana sholatnya? Karena ini yang membedakan kita dengan ibadahnya orang kafir. Walaupun kita dihukumin Islam, kalau nggak sholat, namanya Islamnya Islam KTP, Islam hukmi namanya. Ya, Islam KTP, tetap dia kita anggap muslim, nggak boleh kita tetap kasih dia zakat. Kalau umpamanya dia memang berhak, gitu. Tetap dia kita bermuamalah dengan muslim biasa. Tapi kalau nggak sholat, masya Allah. Sholat ini dari arti bahasanya, artinya doa. Kemarin saya sudah selalu bahas. Sholat ini doa. Saya biasanya menyimpulkan 3 hal dalam sholat. Sholat pertama itu as-sholatu bimakna sholat yang kita kenal sekarang, ya kan? Sholat yang kita kenal ini duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya tanya, apakah kita yakin sholat kita sudah sempurna, Pak? Belum. Walaupun orang itu sudah berilmu, udah kiai, udah apa, udah habib, udah apa itu namanya, udah syekh, itu mereka masya Allah sholat saya masih kurang. Nah itu tandanya naik. Kalau umpamanya kita, sholat saya sudah sempurna, itu masih jauh di bawah itu. Ya, begitu. Makanya sholat yang fardu itu al-maktubah itu disebut dengan maktubah itu karena diwajibkan, saking diwajibkannya udah tertulis dari sananya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Untuk menyempurnakannya dikasihlah sunnahnya. Sunnahnya itu qobliyah sama ba'diyah. Fungsinya untuk apa? Sebagai jabiroh. Jabiroh itu nambal. Tambal, kalau ban kita kempes dikit ditambal namanya. Untuk ngurah apa namanya? Nambal yang kurang, nyempurnain yang kurang. Bacaan kita mungkin enggak bagus tajwidnya, ditambal sama sholat sunnah kita. Ruku kita kurang tumaninah, tambal sama itu. Kita kurang khusyuk, tambal sama qobliyah dan ba'diyah. Sebelum dan sesudah. Nah, sholat ini juga bagaimana supaya sholat kita benar-benar kuat diterima. Satu tadi ditambah dengan apa? Qobliyah dan ba'diyah. Kalau enggak, Ustaz, saya kelamaan kalau sholat qobliyah. Ini mau kerja ini. Ya sudah, pilih qobliyah apa? Rawatib, namanya rawatib, Pak. Rawatib itu sholat yang langsung setelah sholat fardu, namanya rawatib atau ratibah, langsung sebelum dan sesudah. Nah, Ustaz gimana nih caranya pilih yang sunnah muakkadah? Jadi sunnah ada rawatib itu ada yang hukumnya sunnah muakkadah, ada yang sunnah biasa saja. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah muakkadah disunatkan banget. Makanya saya suka pilih-pilih juga, Pak. Kalau yang sunnah biasa saya biasanya langsung saja. Kalau apa namanya capek gitu. Pertama, sunnah muakkadah itu berbeda pendapat, tapi pada umumnya ada 10 rakaat. Berarti kan 5. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Itu paling muakkad gitu. Nah, paling muakkad. Ketika azan, kemudian sholat subuh, sholat sunnah dulu. Itu namanya sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu, sholat sunnah fajar itu lebih keren, lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Itu hadis.
Itu ratibah pertama, sebelum subuh. Kemudian sebelum zuhur. Kemudian setelah zuhur. Ya, berarti sudah 3. Kemudian sebelum asar. Nah, ini berbeda pendapat. Ada yang sebelum asarnya nggak dipakai, tapi sebelum zuhurnya 4 rakaat. Ada yang berbeda pendapat begitu. Itu nanti pilih-pilih saja. Sebelum asar, sebelum asar katanya enggak ya. Setelah maghrib dan setelah isya. Jadi 5, 10 itu 1 sebelum subuh, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib dan setelah isya. Itu yang ratibah muakkadah. Kalau sebelum maghrib gimana? Sunnah biasa saja. Enggak muakkad. Muakkad itu enggak kuat sunnahnya. Pahalanya di bawah sedikit begitu. Sebelum asar juga begitu. Sebelum isya juga begitu. Jadi setelah isya yang muakkad. Ya, setelah isya yang muakkadnya. Jadi 5 itu. Sebelum subuh, sebelum duhur, setelah maghrib dan setelah isya itu muakkadah. Kalau nggak bisa semuanya, pilih-pilih aja. Ya kan kita prioritas ya. Mana yang lebih menguntungkan itu udah naluri manusia semuanya. Kemudian selain itu, Pak, itu fungsinya untuk nambal sholat fardu. Nambal sholat fardu. Ibarat makan minimal nasinya itu bersih, karbohidratnya ada. Nah, lauk pauknya apa? Lauk pauknya sholat yang lain selain ratibah itu. Mau duha, tahajud itu lauk pauk. Lauk pauk. Nah, Bapak, setiap kita itu sudah tabiat manusia ya, Pak. Di sini ada yang suka jengkol? Suka, ya. Hampir semuanya. Ada yang ikan. Ikan ini kadang-kadang ada orang yang suka dan ada orang yang nggak suka. Saya termasuk agak kurang ikan. Kok ada ya manusia seperti itu? Saya yang senang banget dulu itu daging ayam, saya senang banget dulu. Kok ada orang yang nggak suka daging ayam dalam hati? Padahal enak banget. Itu menurut kita. Menurut orang lain belum tentu. Ada yang biasanya perempuan, saya senang sekali bakso. Kakak saya nggak senang. Ditawarin bakso enggak suka. Loh, menurut saya kok ada orang yang nggak senang bakso padahal enak banget seperti ini. Nah, dalam ibadah pun kenapa banyak sekali ibadah ini? Kenapa banyak sekali nih? Ada tahajud lah, ada duha lah, ada hajat lah, ada rawatib lah, ada qobliyah, ada ba'diyah lah, ada witir lah. Kenapa kok banyak banget? Nggak usah ngeluh, Pak. Pilih yang Bapak suka. Pilih yang kita suka. Kalau kebanyakan kewalahan, bapaknya itu namanya jadi qanitin. Qanitin itu ahli ibadah. Kalau ahli ibadah tawakalnya benar sama Allah, benar-benar tawakal dan dia sudah dewa Allah, rezekinya diantar. Kalau kita nggak sampai itu, rezekinya harus cari rezekinya, dan itu juga ibadah. Nggak harus monoton terus ibadah, enggak. Allah itu sudah bikin ini. Kamu senangnya apa? Kamu mau kerja, sholat duha dah. Sekitar kalau berangkat sekarang jam 7, jam 8 susah sholat duha susah, ya sudah nggak usah sholat duha. Pakai sholat hajat kapanpun bisa. Untuk urusan dunia mintanya pakai sholat hajat. Habis duhur bisa sholat hajat. Sholat tahajud gimana? Sholat tahajud besar sekali faedahnya, besar sekali. Tapi kalau bagi orang yang nggak biasa, berat banget. Ya sudah, cari penggantinya. Jangan ini mah sholat, saya nggak tahajud. Ya udah nggak apa-apa. Ganti pakai sholat duha. Saya mau ke kantor. Jangan pakai sholat hajat, sama aja. Masing-masing orang punya kesenangannya. Jangan sampai nggak ada kesenangan sama sekali. Makanya kata Nabi, kalau sholat tahajud ini faedahnya, kalau sholat duha ini faedahnya, kalau sholat hajat ini faedahnya. Ya. Nabi itu dikaitkan dengan dunia, Pak. Ibadahnya, iming-imingnya nggak cukup akhirat saja, karena tahu bahwa umatnya ini kalau akhirat kelamaan, akhirat si lama tuh. Ustadz ngomongnya akhirat terus, makanya dikasih fadilah dunia. Sholat duha udah terkenal, mujarroh dalam rizki. Ya, kayak kemarin sudah saya sebutkan tentang surat-surat yang kita baca ada faedahnya masing-masing di dunia dan di akhirat. Di dunia aja udah dikasih, apalagi di akhirat.
Jadi yang kedua apa mengenai sholat itu? Mengenai itu kedua, pilih satu yang Bapak suka dari lauknya. Makan nasinya aja kan kurang enak Pak ya. Nah, pilih lauk salah satu Pak. Mau itu tahajud itu yang paling keren. Tapi jangan lupa, jangan tahajudnya dikejar, subuhnya nundutan. Masalah itu subuhnya begini nih. Ada apa namanya? Adik kelas saya itu di pesantren, dia bangun itu tua. Itu orang tahajud dia 11 rakaat dari mulai jam 3 sampai jam 4. Kita semuanya iri. Ya, namanya iri kepada kebaikan kan iri ya, Pak. Masalahnya sholat subuh dia ngantuk gitu. Wah, ini enggak benar. Gitu. Nah, yang wajibnya masa makan pakai lauknya aja enggak kenyang. Karbohidratnya enggak ada kayak gitu. Nah, kita makan biasa sholat fardunya benerin gitu ya. Sholat fardunya usahain bener sambil nyulang yang bolong-bolong itu, yang pakai rawatib itu, kita tambah lauknya biar nikmat. Mau pakai tahajudnya jangan 11 langsung. Jangan. Kalau kadang-kadang kalau lagi susah Pak, 11 langsung. Lagi susah biasa. Lagi banyak masalah 8 gitu kan langsung. Habis itu bye-bye gitu. Enggak, yang senang itu kan 2 tapi sering gitu. Allah itu senangnya begitu. Salat duha nih. Hadisnya mana? Man hafadha ala syub'atid duha ghafarallahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahri. Barang siapa man hafadha, hafal itu yang terus jaga ada 2 rakaat aja duhanya, Allah jamin. Salat duha itu batasnya 2 jam setelah subuh dan setengah jam sebelum zuhur. Gampangnya gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi panjang salat duha itu. Ya, kalau umpamanya di kantor nggak bisa, berarti kan waktu libur aja kan salat duha. Waktu libur Minggu dan Sabtu. Mohon maaf ini Pak. Dulu saya baca ya waktu masih SMP, kelas 1 SMP. Saya baca hadis-hadis tentang fadilah amal. Saya baca salat duha itu. Rasul itu pesan 3 hal. Ausani khalili bisyami salasat ayyamin fi kulli syahr, puasa 3 hari di hari tiap bulan, namanya puasa bid, ayyamul bid, 13, 14, 15 Hijriah. Karena saya enggak suka puasa. Saya skip tuh amal itu waktu kecil. Kemudian, wah ini wasiat Nabi nih. Waktu itu ya, waktu masih kecil. Wasiat Nabi harus dilakukan. Kemudian birak atai duha, keduanya salat duha 2 rakaat. Nah, ini mungkin gampang ini dari saya. Kemudian wa an utira qabla an arqud, dan salat witir sebelum tidur. Ini yang pertama saya nggak bisa nih. Saya nggak suka saum waktu itu. Lagi enak-enaknya makan kan kelas 1 SMP. Semenjak kelas 1 SMP itu, Pak, saya nggak ninggalin salat duha 2 rakaat. Saya nggak ninggalin salat. Walaupun kesiangan, subuhnya kesiangan nih. Subuhnya jam 7. Waktu SMP, jam 7. Tapi saya ingat itu sebelum berangkat sekolah, karena sekolah saya dekat, gak terlalu jauh, bisa jalan kaki dari sini ke Ahmadiyah. Nah, saya sholat duha dulu, jam 7 itu sholat duha, habis makan, habis mandi biasanya. Nah, sebelum pakai pakaian, sebelum pakai pakaian sekolah, saya pakai sarung dulu. Nah, ininya udah pakaian sekolah, sholat duha 2 rakaat. Cepat itu ya, sholat duha 3 menit ya, sholat duha anak-anak, sholat duha remaja gitu. Cepat. Dan alhamdulillah dawam itu salat duha. Ya, dawam itu salat duha. Walaupun nggak ngerti itu apa, tapi dawam. Itu aja. Tahajud mah boro-boro kan. Apa namanya? Agak gimana gitu ya. Waktu itu masih seperti itu. Nah, pokoknya ini aja lah pokoknya. Ini wasiat dari Nabi. Sebelum tidur, kalau sebelum tidur malas, ya kan Pak, mau tidur masa wudu lagi. Maka saya kasih ide aja, atau saya kasih coba saya habis sholat isya, habis rawatib isya langsung sholat witir 1 rakaat aja. Karena witir minimal 1 rakaat. Tapi dawam. Dan setelah itu alhamdulillah. SD itu saya termasuk orang yang nggak prestasi sama sekali. Rankingnya itu 8, 5 gitu. Bahkan kadang-kadang nggak ada rankingnya. Dulu itu kan ada rankingnya Pak. Dulu itu waktu kita sekolah. SMP itu Pak, saya juara umum terus.
alhamdulillah. Nah yang paling tinggi. Ya salah satunya banyak hal gitu kan, banyak. Cuman saya pikir-pikir mungkin ini sholat duha gitu. Sampai S1, S2, S3 beasiswa semuanya mungkin karena sholat duha ini. Yang penting istiqomah. Satu aja yang penting istiqomah. Itu di dunia, mudah-mudahan kepetik juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wah, udah 40 menit, banyak kelamaan saya ini. Mohon maaf ini, Pak. Iya, baru mulai. Ya intinya begitu. Sholat itu Bapak kita, termasuk saya sendiri, cari lauknya. Apapun itu 2 rakaat saja cukup. Yang minimal saja. Kalau 2 rakaat kebanyakan ya cari yang witir, Pak, 1 rakaat. Tapi itu konsisten. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Itu hadisnya saya itu. Pegang, hadisnya sahih banget. Sebelum tidur kalau bagusnya sih disatuin sama tahajud. Tapi karena tahajudnya saya jarang-jarang gitu, sebelum tidur. Tapi kalau bangun tahajudnya ya witir lagi aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita pakai madhab yang itu enggak apa-apa. Dan walaupun ada perbedaan pendapat tapi kita pakai madhab yang itu boleh. Baik, sebelum saya tutup apakah ada yang mau ditanya, Pak? Ya. Gimana kita siapa tips sholat setelah kita sholat supaya bisa khusyuk, gimana caranya? Terus yang kedua, kadang-kadang kita sholat dari imam yang bacanya panjang sekali, panjang sekali. Ya, kadang-kadang kita dengerin ada posisi imam itu atau harus dengerin aja atau kita harus ikuti atau bagaimana supaya makmum itu bisa khusyuk. Kadang-kadang kalau bacanya surat itu panjang sekali, makmum juga apa yang harus kita makmum itu lakukan supaya nggak mikirnya kemana-mana. Jadi ngelamun. Iya. Jadi malah jadi nggak khusyuk malah. Iya. Baik. Pertama, bagaimana tips kita supaya khusyuk? Begini, Pak. Kalau saya itu sebelum sholat itu sudah bawa sesuatu. Bawa apa? Bawa doa. Jadi sebelum sholat itu jelasin nih kita mau apa nih sama Allah. Umpamanya nih, ya Allah, ini ibu saya lagi pegal-pegal sakit, dengkulnya sakit. Ya Allah, saya mau sholat nih. Sebelum sholat nih, sebelum niat nih, sebelum usolli nih. Belum niat, ya Allah, saya sholat ini, saya tawasul dengan sholat ini, ibu saya sembuhkan. Jadi harus ada motivasi, Pak. Motivasinya jangan terlalu akhirat, dunia aja dulu. Nah itu kan doa, Pak. Boleh nggak kita doain ibu kita? Boleh dong. Boleh nggak kita doain anak kita? Boleh dong. Datang. Jadi kita niatnya sholat itu kita sudah bawa doa. Kita mau apa nih? Ini sholat duhur. Jangan Allah sebagai kewajiban itu beban, Pak. Kalau sebagai kewajiban nggak khusus-khusus. Manusia seperti kita itu kan masih dunia banget ya. Ya kecuali ya levelnya udah saya ngaji di sini nih. Beda lagi. Harus bawa sesuatu. Nah, saya nih mau sholat duha. Ya Allah, saya mau naik gaji. Gimana kayak caranya aturin lah gitu. Saya nggak mau capek gitu. Allahu Akbar. Maka setiap kan kemarin sudah saya sebutkan, saya jelaskan kapan kita dalam sholat itu berdoa, yang ijabah itu kapan aja. Saya sudah jelaskan kan? Sujud, ruku, waladhdallin, amin itu doa-doa apa? Tempat-tempat kita doa itu mustajab di sana. Maka ketika waktu-waktu itu saya doa beneran. Gitu ya. Beneran ya terus aja diulang-ulang itu. Ya Allah, naikin gaji saya, naikin gaji saya, naikin gaji saya. Gitu aja. Iya jangan. Apa namanya? Dalam hati, Pak. Dalam hati. Apa yang saya mau pergi sekarang saya mau pergi ke kantor umpamanya. Ketika duha dulu umpamanya. Kantornya mau jam 9 gitu. Saya duha dulu. Saya ada urusan umpamanya di kantor itu. Rapat apa kan enggak penting gitu. Ya Allah, mudahkan, lancarkan, aturkan yang terbaik di sana itu. Gitu aja terus. Jadi kegiatan kita sehari-hari bawa sama Allah. Nah, itu bakalan khusyuk kita, Pak. Kalau ada pengennya. Makanya kenapa Allah itu mewajibkan kita 5 kali sehari supaya kalian berdoa. Ud'uni astajib lakum. Doa sama aku, doa. Man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Salat itu doa dalam arti bahasa. Tadi saya sudah sebut. Maka kita harus bawa sesuatu, Pak. Apa kek? Oh, Ustaz, apalagi ya? Saya udah senang tuh masalah dunia. Masalah akhirat baru. Jangan akhirat dulu, anak kita aja dulu. Ya Allah, tolong saya titipkan anak saya ya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, berbakti nanti ya Allah. Tolong juga rezekinya, jamin ya Allah. Jadikan orang kaya yang dermawan. Terus ngomong kita, Pak. Apapun. Makanya saya sarankan Bapak tulis keinginan Bapak itu tulis sampai 100.
Nanti setiap sholat cicil itu 5. Saya itu dulu sampai hafal doa itu ketika saya sujud itu. Karena selama 2 tahun apa 1 tahun doanya cuma 3 aja, itu aja terus aja. Dan alhamdulillah sampean. Nah, dan supaya supaya doanya supaya kita sholatnya khusyuk. Itu yang pertama. Bawa sesuatu. Doanya sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat doa. Bawa doanya. Ya doa itu harus, ya Allah, saya ketika sujud, ya Allah, matikan saya ketika saya sujud, ya Allah. Boleh itu berdoa. Matikan saya ketika sujud, ya Allah. Matikan saya ketika taklim, matikan saya ketika ibadah. Itu kan doa. Iya, jangan yang umum-umum kan, kalau udah untuk kita pribadi jangan yang umum-umum. Yang spesifik aja sekalian. Ya hal-hal yang kecil. Nabi itu kan, sendalnya putus dia doa sama Allah. Sendal putus. Kita yang dicari sendal putus, toko langsung keingetan. Nabi Allah yang keingetan. Itulah doa. Makanya Nabi itu waj'ali dan aku menjadikan sholat sebagai qurratu ain. Nabi itu kalau stres sholat. Ketika banyak pikiran Nabi itu arihni ya Bilal. Kasih saya istirahat ya Bilal. Apa dengan apa? Sholat. Bilal kan adzan. Arihni ya Bilal. Pengennya sholat, ngadu sama Allah. Nah itu sholat itu buat itu loh. Bukan beban, bukan. Kalau beban ya nggak khusyuk, kayak tadi imamnya nama, itu kan beban Pak ya. Udah mah nggak karu-karuan bacaannya gitu kan. Kalau saya sih, kalau sekali aja ya orang imamnya baca apa ya saya mah doa aja, ya Allah, dalam hati aja. Sambil dengerin ini saya mah doa aja. Karena ketika sholat doa itu benar-benar dekat sekali sama Allah, ya dekat sekali sama Allah. Makanya karena sholat sendiri adalah doa. Ya, yang kedua ya belajar taklim. Apa itu inni wajjahtu wajhiya lillahi? Apa itu artinya? Nah, itu gunanya taklim, ilmu di sana. Jadi kita nyambung antara yang batin sama ilmu sama gerakan dan semuanya, bagaimana secara pikirnya supaya lancar dan lain-lainnya. Jadi begitu. Sekali lagi, sholat itu jangan jadikan beban. Kalau umpamanya itu adalah imam yang rutin, Bapak umpamanya selalu rutin di sana di kantor, bacanya panjang sekali imam ini. Bisikin ke DKM-nya, Pak, panjangan. Kalau di sini mah enggak kayaknya, biasa-biasa aja.